Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Pegawai-pegawai tertinggi sudah juga diumumkan di sini kebulatan hati daripada pegawai-pegawai untuk serentak berdiri di bawah pimpinan pemerintahan nasional. Dengan begitu, maka terbayang-bayanglah di hati kita sekarang ini, sewaktu-waktu pemerintahan sekutu datang kemari, maka di mana-mana ia akan datang, akan tiba, maka di mana-mana itu jugalah akan kesandung dengan paham yang sudah mempunyai gambaran sebagai benteng bangsa, yaitu kebulatan hati, ingin tetap merdeka yang terjadi. Jepang yang baru menyerah itu mendapat tugas untuk menjaga keamanan sebelum tibanya pasukan sekutu di Indonesia. Untuk itu, Kempetai yang sangat kejam sewaktu pendudukannya terhadap rakyat kita mempergunakan kesempatan untuk menekan kemerdekaan kita dengan mengerahkan barisan mobil berlapis baja untuk menghalau dan mengusir massa rakyat, namun tidaklah berhasil. Beribu-ribu sang merah putih melambai-lambai di ujung tiang bambu-bambu kecil yang dipegang oleh ribuan umat yang berbaris memasuki lapangan Ikada. Di mana-mana terlihat Jepang dengan kempetainya selalu bersiap-siap di pelbagai sudut kota untuk menghalau barisan massa dalam jumlah yang cukup banyak. Gelombang ribuan rakyat Indonesia yang sudah bosan dijajah dan tak sudi dijajah lagi dan ingin tetap menjadi rakyat dari negara yang merdeka bergerak maju dengan memiliki semangat dan keberanian yang tinggi untuk mendengar pidato Bung Karno dan Bung Hatta di lapangan Ikada pada tanggal 19 September 1945. Rapat raksasa yang pertama di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Para menteri kabinet RI pertama terlihat mulai berdatangan satu persatu untuk menghadiri rapat kabinet. Kabinet presidentil mengadakan rapat kabinet yang kedua untuk membicarakan pendaratan pasukan Inggris divisi ke-23 pada tanggal 9 Oktober 1945.
Jepang di Pulau Jawa yang akan menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Inggris. Peristiwa ini berlangsung di atas kapal Inggris yang berlabuh di Teluk Jakarta. Ini adalah surat perintah dari Mountbatten sebagai pimpinan komando sekutu tertinggi untuk wilayah Asia dan berperan penuh atas pendaratan Inggris di Pulau Jawa. Pasukan lengkap Inggris Divisi ke-23 tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1945. Adapun tugas utama yang diemban pasukan ini adalah melucuti dan mengambil alih kekuasaan dari bala tentara Jepang. Mereka diboncengi oleh serdadu Belanda dan Nika yang berniat mengembalikan penjajahan Belanda atas Indonesia. Dan ini pasukan serdadu Belanda dan Nika yang datang bernaung di bawah bendera sekutu. Mereka dipimpin oleh Kolonel Spoor yang kemudian menjadi panglima pasukan Belanda di Indonesia dengan pangkat Letnan Jenderal. Ini adalah upacara penyerahan kekuasaan dari pihak Jepang kepada pihak Inggris yang ditandai dengan penyerahan senjata samurai oleh setiap perwira tinggi Jepang. Penyerahan ini disaksikan oleh beberapa pejabat militer tinggi Inggris untuk Asia Tenggara dan Indonesia. Mulai tanggal 19 September 1945, rakyat Surabaya setelah insiden bendera di Hotel Oranye memperoleh momentum guna melucuti senjata-senjata dari pasukan Jepang yang berada di Surabaya, seperti di Don Bosco, markas Kaigun di Gubeng, gedung Lindo Tiges, bengkel senjata Jepang, dan lain sebagainya. Peristiwa bendera di Hotel Oranye ini sangat menarik perhatian sebagai suatu hal yang menonjol dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Ini adalah tank-tank Jepang yang jatuh ke tangan kita. Dalam perlucutan senjata tentara Jepang ini, peran polisi istimewa kita menjadi cukup penting. Pada tanggal 20 September 1945, terjadi demonstrasi rakyat Surabaya secara besar-besaran dari Stadion Tambak Sari menuju Simpang dan Gedung Pemuda. Jepang dengan status sebagai orang-orang tahanan sedang diangkut dan dikirim ke Pujon di atas Malang. Inilah satu brigade pasukan Inggris diberangkatkan dari Kalkuta menuju Surabaya. Terlihat pemuda arek-arek Surabaya sedang memperhatikan dan berjaga-jaga di sekitar pelabuhan dan dengan mempergunakan perahu motor sedang mengecek kedatangan pasukan Inggris dengan kapal angkut di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Pendaratan pasukan Inggris Brigade ke-49 berlangsung pada tanggal 25 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malaby.
Brigade yang dikirim ke Surabaya ini merupakan sebuah brigade grup infanteri India ke-49 yang umumnya dipimpin oleh perwira-perwira Inggris dan India. Rakyat Surabaya menonton yang sedang berbaris. Semboyan dalam bahasa Inggris yang tertulis di papan besar itu menolak kedatangan pasukan asing di bumi Indonesia. Pimpinan pasukan Inggris di Pulau Jawa sedang melaksanakan briefing dengan pasukan Inggris di Surabaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Bung Tomo mencela pasukan lebih dengan terang-terangan mengambil dan merampas hak kedaulatan bangsa Indonesia dengan menyerobot gedung RRI di Simpang, Surabaya, gedung Internasio, Rumah Sakit Darmo, kantor besar kereta api, dan lain-lain tempat milik Republik Indonesia di Surabaya. Rakyat Surabaya dengan segala kemampuan dan kekuatan yang ada membela kedaulatan kita yang dilanggar, dan terjadilah tembak-menembak dengan pasukan Inggris. Akibat dari tindakan semena-mena dari Malaby ini, maka kemarahan rakyat Surabaya semakin menjadi, dan akhirnya terjadilah pengerusakan dan pembakaran terhadap gedung RRI di daerah Simpang. Satu peleton pasukan Inggris habis ditelan api. Pertempuran 3 hari terjadi terus antara pejuang-pejuang arek-arek Surabaya dengan tentara Inggris. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta didatangkan oleh Inggris ke Surabaya untuk menghentikan tembak-menembak dengan arek-arek Surabaya. Kemarahan rakyat Surabaya baru dapat diredakan ketika Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba di Surabaya pada tanggal 29 Oktober 1945 atas permintaan sekutu untuk menyelesaikan persenjataan antara pemuda dan TKR di satu pihak dengan tentara Inggris di lain pihak, dan terjadilah gencatan senjata. Setelah berlangsungnya perundingan di Surabaya, terlihatlah suasana tenang di kota Surabaya dari atas, bahkan bendera merah putih tetap berkibar megah. Bung Karno dan Bung Hatta beserta rombongan kembali ke Jakarta setelah tercapai persetujuan ceasefire atau gencatan senjata. Airdrop makanan untuk pasukan Inggris yang terkepung di daerah Darmo. Hasil pertemuan kedua belah pihak untuk gencatan senjata, ternyata pihak Inggris tidak dapat menghubungi pasukan-pasukan yang berada di gedung Internasio yang dikepung oleh pasukan-pasukan rakyat dan pemuda. Maka Brigadir Jenderal Malaby bersama pemimpin-pemimpin Indonesia menuju ke Internasio untuk menghentikan tembak-menembak itu, dan terjadilah insiden yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malaby. Jenazah Malaby dikebumikan di Morokrambangan dan kemudian dipindahkan ke makam Menteng Pulo, Jakarta. Di depan gedung Internasio ini, pasukan Inggris setelah gencatan senjata diangkut dengan truk-truk ke markas mereka di Pelabuhan Tanjung Perak. Inilah prajurit-prajurit Inggris yang mengalami cedera di rumah sakit. Lebih dari 1.200 pasukan dari Brigade Malaby yang cedera atau meninggal di pertempuran 3 hari ini di Surabaya. Di Morokrambangan terjadi pemeriksaan barisan yang dilakukan oleh Mansur terhadap pasukan induk Inggris yang baru tiba lebih dari 1 divisi di Surabaya pada tanggal 4, 5, dan 6 November 1945. Di pihak Inggris, kelihatannya telah mempersiapkan segi keamanannya dengan mengungsikan semua penduduk sipil barat yang terdiri dari para wanita-wanita dan anak-anak kecil untuk diberangkatkan keluar dari Surabaya pada tanggal 5 November 1945. Dalam perjalanan keluar dari Surabaya, terlihat LST dan kapal-kapal Inggris yang sedang mengangkut pasukannya yang baru untuk memperkuat pertahanannya
di Surabaya. Di samping itu, arek-arek Surabaya yang terdiri dari pemuda pejuang juga tidak ketinggalan, yaitu mempersiapkan pasukan dengan mengadakan latihan bersama untuk mengantisipasi kedatangan pasukan Inggris di Surabaya. Hanya kita terlalu remeh dan Republik terlalu muda untuk mendapatkan data-data intelijen tentang bala bantuan Inggris yang begitu besar dan dahsyat. Pada tanggal 6 November 1945, pasukan Inggris dalam pertemuan di Singapura memberangkatkan beberapa pesawat dari Skadron RAF dari Pelabuhan Udara Singapura, Changi, menuju Surabaya melalui Jakarta dan Semarang. Pesawat-pesawat ini telah dilengkapi dengan senjata-senjata berat untuk menggempur Surabaya dari udara. Di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, terlihat pula alat-alat berat seperti tank-tank diturunkan untuk memperkuat armada perang daratnya. Inilah serdadu Belanda dan Nika yang datang memboncengi pasukan sekutu di Surabaya. Ini adalah pemeriksaan barisan tahap akhir oleh Panzer yang didampingi oleh Hawthorne pada tanggal 7 November 1945 terhadap satu divisi pasukan Inggris yang sudah berada di Surabaya, dan sekaligus memberikan lampu merah bahwa penyerangan terhadap kota Surabaya akan dilaksanakan dalam satu kekuatan penuh yang benar-benar sudah terhimpun di tanah Surabaya. Begitupun pemasangan bom-bom pada pesawat tempur telah dipersiapkan secara cermat. Di samping itu, para pejuang Surabaya juga telah mencium gelagat yang kurang baik dari pihak Inggris dan telah berjaga-jaga di sekitar pelabuhan Surabaya. Pada tanggal 9 November pagi, pasukan Inggris dengan kekuatan sebesar satu divisi, baik dari udara, laut maupun di darat, telah dipersiapkan sepenuhnya untuk mengadakan penggempuran terhadap kota Surabaya. Sebaliknya di pihak arek-arek Surabaya pun telah mengantisipasinya, yakni dengan menghimpun seluruh kekuatan yang ada untuk membela tanah tercinta Indonesia. Panzer mulai menyebarkan pamflet yang isinya menyerukan agar rakyat Surabaya menyerahkan semua senjata kepada pasukan Inggris selambat-lambatnya pukul 6 pagi pada tanggal 10 November 1945. Namun ultimatum tersebut dianggap sepi oleh rakyat Surabaya. Setelah Inggris merasa kuat dengan datangnya bala bantuan pasukan dan alat-alat perang, maka Surabaya digempur. Maka pada tanggal 10 November 1945, pukul 6.30 pagi hari, Inggris mulai membombardir Surabaya. Inggris menghujani kota Surabaya dengan peluru meriam. Sementara dari udara, pesawat-pesawat Mosquito dan Spitfire Inggris menjatuhkan bom-bomnya di tanah Surabaya. Asap hitam mengepul dan kerusakan pun terjadi akibat pemboman Inggris yang bertubi-tubi dan membabi buta di dalam kota Surabaya. Peluru mortir ukuran besar menghujani kota Surabaya. Rakyat Surabaya dengan senjata yang berhasil dirampas dari pasukan Jepang serta senjata yang berhasil diperoleh dari hasil pertempuran 3 hari dengan Inggris mengadakan perlawanan sengit. Mereka yang tidak memperoleh senjata menggunakan bambu-bambu runcing sebagai senjata dan bom-bom botol. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Inilah suasana sengit pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Satu lagi Jenderal Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Lauder Simon, mati sewaktu take off dengan pesawat Mosquito dari Moro Kerambagan, ditembak jatuh bersama pilot Sersan Osborne.
baja Inggris menjelajahi jalan-jalan, memasuki daerah benteng dengan menembaki semua sasaran di segala penjuru, tetapi tertahan di dekat viaduk. Pertempuran sengit berkobar di mana-mana, dari rumah ke rumah, di jalan-jalan, di daerah-daerah seperti Simampir, Samapulo, Sidotopo, Nyamplungan, juga di jalan kereta api viaduk, bahkan kantor gubernur Surabaya, Embong Malang, Keputran, Darmo, dan sekitarnya tidak luput dari arena pertempuran sengit ini. Pertempuran sengit sebagai perlawanan rakyat Surabaya juga terjadi di stasiun kereta api Pasar Turi, markas BPM di Wonokromo, Kebun Binatang, dan jembatan Wonokromo pada tanggal 2 Desember 1945. Setelah 3 minggu pertempuran, akhirnya Inggris menduduki Wonokromo dan kemudian menyeberang ke Wonosobo. Pada tanggal 12 November 1945, barulah meriam-meriam kita dan ek-ek anti serangan pesawat udara yang kita miliki berfungsi atas bantuan ahli-ahli tembak meriam yang datang dari berbagai pelosok di Jawa ke Surabaya setelah mendengar permintaan Bung Tomo melalui radio. Pertempuran-pertempuran di kantong-kantong pertahanan dalam kota Surabaya antara arek-arek Surabaya melawan pasukan Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takut kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih,
saya peringatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan kasih menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Daerah Jembatan Merah diduduki oleh pasukan Inggris. Di daerah ini banyak terdapat masyarakat Cina yang juga mempunyai badan palang merah. Permulaan pertempuran dimulai dari Moro Kerambangan, ujung Tanjung Perak. 5 batalion dikerahkan untuk menggempur kita ke arah Riyadh. Setelah Riyadh jatuh ke tangan Inggris, maka pasukan mereka terpecah menjadi 3 bagian tank dan infanteri. Satu ke arah Ambagsari, Gubeng, Ngagel, ke Wonokromo. Sedangkan pasukan induknya menembus kota melalui kantor gubernur, Tunjungan, Embong Malang, Simpang, Kaliasin, melalui Darmo ke Wonokromo. Dan sayap kanannya menembus Pasar Turi, Sawahan, Lenes Boulevard ke Wonokromo, kembali turun melalui Darmo untuk menghantam kita di Keputran. Dan akhirnya berjatuhanlah banyak korban di pihak kita di daerah Keputran, termasuk anak-anak Trik dan penghuni penjara Kalisosok yang ikut terkubur dalam barisan mani-mani. Setelah Riyadh jatuh ke tangan Inggris, maka mulailah mereka menghujani dengan bom dan mortir-mortir ukuran besar ke dalam kota. Juga serangan udara dan meriam ke garis-garis pertahanan kita di sektor timur dan tengah serta barat, sehingga banyak rakyat menjadi korban. Pertempuran yang tidak seimbang ini mengakibatkan pasukan Inggris menguasai kota dan menjelajahi seluruh jalanan dengan menggunakan tank-tank dalam bentuk konvoi dalam jumlah yang cukup banyak. Penggempuran dari udara oleh pasukan Inggris selalu dibalas dengan menggunakan meriam-meriam anti serangan udara ek-ek dengan kaliber 20 dan 40 mm yang dilakukan oleh pejuang-pejuang arek-arek Surabaya. Di daerah Wonokromo dan Gunung Sari, pasukan Inggris selalu dalam keadaan siap siaga, berjaga-jaga dan memonitor untuk mengetahui situasi dan kondisi dari pasukan Inggris lainnya yang berada baik di dalam kota maupun di luar kota. Pasukan kita terdiri dari regu-regu TKR dan TRIP selalu menghalau barisan konvoi dari berpuluh-puluh truk Inggris yang bergerak maju menuju keluar kota untuk melebarkan sayapnya sampai di sepanjang dan di lain kota dan menduduki bendung. Meriam ek-ek kita tanpa henti-hentinya terus menembaki pesawat-pesawat Inggris yang melintasi kubu pertahanan para pejuang Surabaya, dan beberapa pesawat ditembak jatuh. Barisan konvoi dan berpuluh-puluh truk terlibat dalam aksi pertempuran yang berkobar di daerah Wonosobo. TKR dan para pejuang yang memperoleh beberapa pucuk meriam berat terus mencoba menahan majunya pasukan Inggris. Meriam-meriam kaliber 70 dan 75 mm juga menghantam beberapa tank Inggris sehingga mengalami rusak berat. Juga terjadi duel meriam TKR dan artileri Inggris. Peluru meriam kaliber 75 mm kita menghantam satu kapal Inggris yang sedang merapat di Tanjung Perak. Para pejuang serta rakyat Surabaya memiliki semangat berjuang yang tinggi, sehingga secara terus-menerus mengadakan perlawanan terhadap pasukan Inggris yang selalu bergerak maju keluar kota menuju ke Sepanjang dan Kletek dengan menggunakan peralatan-peralatan berat seperti tank-tank Shelton dan meriam howitzer, diikuti oleh konvoi truk dengan infanterinya.
dihadau bom pesawat oleh para pejuang dapat menghancurkan beberapa jembatan utama, antara lain antara Sepanjang serta Krian, dan menghambat arus mobil tank dan truk yang membawa pasukan Inggris keluar kota. Pertempuran di luar kota masih terus berkobar, meskipun di pihak kita berjatuhan banyak pejuang yang mati dan luka-luka akibat pemboman dan mortir. Di daerah Gunung Sari, Sepanjang, dan Kletek, di mana terlihat pasukan Inggris selalu siap siaga berjaga-jaga, dan para pejuang Surabaya tetap menggempur dari segala penjuru. Akhirnya, Inggris dapat menguasai Wonocolo dan Waru. Penyerbuan dan penyerangan pasukan Inggris yang bergerak maju selalu dalam kekuatan penuh. Rakyat Surabaya sama sekali tidak gentar dan menyapu pada sebuah moto, merdeka atau mati. Akhirnya, kota Surabaya jatuh ke tangan pasukan Inggris setelah pertempuran yang memakan waktu 21 hari, yaitu dari tanggal 10 November hingga 1 Desember 1945. Akan korban 12.000 pejuang dan rakyat yang tewas, dan kurang lebih 1.400 di pihak Inggris. Perlu disebut di sini bahwa banyak korban dari kedua belah pihak berjatuhan di pertempuran sengit yang terjadi di Embong Sawo, Lantitan, Genteng Kali, dan Kepitran.